Luar negeri pertamaku adalah Malaysia. Hai, dari Kuala Lumpur, Malaysia. Ternyata pengalaman pertama kami ke luar negeri, ya ke sini, Malaysia. Itu di bawah ada itu, kunciran. Lalu lanjut ke Singapura. Singapura. Terus ke Malaysia lagi. Habis itu ke Thailand. Akhirnya kita bisa menikmati angin di Thailand. Dan balik ke Malaysia lagi. Tiga negara sekaligus dalam 7 hari. 7 hari di bis, 6 hari pindah hotel, 7 hari dorong-dorong koper, 7 hari bersama teman-teman baru, dan 7 hari makan-makan bareng setiap hari. Menunya luar biasa ya. Makanan kita sehat-sehat ya. Ada persiapan yang kami lakukan dari jauh-jauh hari. Dekat-dekat hari juga ada. Antara bersemangat dan sedikit gugup, karena harus memastikan semuanya beres. Dari urus paspor, Akhirnya punya paspor. sampai urus botol sampo. Dari persiapan seharian penuh sebelum jalan. 1 hari menjelang hari H. 10 jam lagi, nggak sampai setengah hari. Dan kita pulang Gelap loh, mati lampu. Sampai akhirnya berangkat ke airport tengah malam. Mau berangkat nih. Jalan-jalan ke luar negeri. Di antara rasa kantuk dan penasaran, tengah malam itu kami melintasi jalanan menuju bandara. Rasa penasaran yang dalam beberapa jam lagi akan segera terjawab. Akan seperti apa rasanya berada di negeri asing. Mengalaminya bersama teman-teman baru yang berkenalannya nanti menyusul ketika bertemu muka. Sekarang kita lagi menunggu grup yang lain. Kita kasih jam 2 pagi. kita nyampe jam 1. Belum tidur seharian aja. Nata udah tidur. Perjalanan seperti ini sudah sedari lama aku impikan. Pergi ke luar negeri dan merasakan dengan nyata sesuatu yang selama ini hanya aku lihat dan aku dengar. Ketika kesempatan itu akhirnya datang, tentu saja rasanya senang. Kesempatan itu menghampiri kami berdua, suamiku dan aku. Rumah papa udah jajan berapa kali nih pak? Dua baru Begadang ya. ada nih. Kesempatan itu membukakan jalan untuk kami berdua mengunjungi negara Malaysia, Singapura, dan Thailand. Untuk perjalanan ke luar negeri yang pertama kali, pergi ke negara yang paling dekat dengan Indonesia adalah pilihan yang membuat kami merasa nyaman. Termasuk juga pilihan untuk ikut trip dalam rombongan. Kami akan punya teman seperjalanan dan tour leader yang akan selalu mendampingi. Dengan begitu, kami bisa menikmati perjalanan dan tidak akan kebingungan di negeri orang. Kami pun bertemu dengan teman-teman baru kami di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Awalnya kami mulai berenam dengan tour leader kami. Dan akan semakin banyak lagi nantinya ketika sampai di Kuala Lumpur, Malaysia, tempat kami semua berkumpul. Juga banget. Udah berangkat. Masih belum tidur. Matanya udah. Jadi mau Tidur banget ya. tidur banget ini. Memakan waktu 1 jam dan 50 menit. Dan kami terbang di pagi itu. Di tengah rasa kantuk karena terjaga semalaman, aku berusaha untuk tidak tertidur. Aku nggak mau kehilangan momen sedetik pun dalam perjalanan pertamaku terbang ke negeri orang. Meskipun akhirnya sempat tertidur juga, tapi tidak lebih dari 5 menit. Rasa penasaran ini ternyata berhasil menguasai rasa kantukku.
Jadi ini adalah perjalanan pertama kami ke luar negeri. Pengaman dinyalakan untuk pendaratan privasi. Aku mulai merasakan bedanya, membayangkan dan melihat di layar kaca dengan melihat langsung di depan mata. Semua detail langsung melekat di otakku, bercampur dengan satu kesan yang memang nyata dalam perasaan. Dari samar-samar akhirnya terlihat jelas. Garis pantai yang memanjang dan deretan tata kota yang tertata rapi. Lalu berselingan dengan barisan kelapa sawit yang berjejer menghijau. Itu kesan pertamaku di luar negeri pertamaku. RRC Indonesia, Kapten Wiratama Hadi, Assistant by First Officer. Langit di Kuala Lumpur penuh dengan awan ketika kami sampai di pagi itu. Hatiku terasa hangat, dipenuhi dengan rasa syukur bisa sampai dengan sehat dan selamat. Aku melangkahkan kakiku di negara asing pertamaku. Langkahku terasa sangat ringan. Aku merasa bersemangat. Hal-hal baru mulai bermunculan di sekitarku. Orang-orang baru, suara-suara baru, dan bahasa-bahasa yang baru. Ini rombongan kita. Waktu pertama sampai di Malaysia. Ya, terus itu si Kuala Lumpur International Airport. Biasa sih Rombongan ya. pertama ini kita. Ternyata seperti ini ya rasanya. Tidak ada rasa canggung sama sekali. Aku merasa ada di zona yang cukup nyaman. Berjalan santai menyusuri ruang bandara dalam rombongan kecil yang menyenangkan ini. Aku bersyukur tour leader kami sangat ramah dan profesional. Dia menjelaskan ini dan itu banyak hal. Entah kenapa, mendengarnya bercerita membuat aku semakin percaya diri berada di negara asing ini. Kita habis selesai nih dari imigrasi. Malaysia. Kita Lolos. resmi masuk. Resmi masuk Malaysia. Let's go. Lapar dan ngantuk. Pagi itu, kami masih punya waktu banyak untuk bersantai di bandara sampai siang. Menunggu waktu masuk ke hotel di sore nanti dan menunggu kedatangan rombongan teman-teman kami yang lain. Perut kami sudah keroncongan. Kami langsung saja mencari makanan kami yang pertama di Malaysia. Semangkuk crispy chicken rice dan sepiring nasi Hainan. Udah selesai makan, terus sekarang lagi nungguin rombongan yang lainnya yang masih belum pada datang. Aduh, ngantuk banget. Baru ntar jam 2 ke hotel, ini baru jam berapa? Sekarang jam berapa? 10.58. 10.58 menuju jam 2 untuk ke hotel dan tidur. Di hari pertama ini, tidak banyak yang dilakukan. Hari pertama adalah hari kedatangan. Teman-teman kami yang datang dari berbagai kota di Indonesia akan datang satu persatu dari pagi, siang, sampai malam. Karenanya buat kami yang datang lebih pagi, hari pertama ini menjadi hari free time, hari santai bebas dari jadwal. Ketika beberapa teman sudah mulai datang, kami masih belum bisa menuju ke hotel. Waktu menunggu masih panjang. Tim dari tour guide kami mengajak kami ke sebuah mall yang berada tidak jauh dari bandara. Ya, mereka tahu betul cara membuat kami tetap terhibur dan tidak bosan di saat menunggu. Nah, ini dia bisnya. Bis nanti akan mengantarkan kami berkeliling selama 7 hari. Di hari ini, perjalanan mengelilingi 3 negara Asia pun akan dimulai. Selama 7 hari ke depan, kami akan berpindah dari satu kota ke kota lain yang ada di 3 negara Asia ini. Melaju dalam bis, melintasi jalanan. Dan semuanya akan diawali di kota ini, kota Kuala Lumpur. Ini akan sangat menyenangkan. Sekarang ini kita sudah ikut waktu Malaysia ya.
1 jam lebih awal. Terima kasih sudah tergabung di tur 2 negara dan 3 negara bersama konsorsium nasional. Saya Ruli, tour leader yang akan mendampingi perjalanan trip kali ini. Kita saat ini trip kali ini total peserta ada 103 orang ya. Kita akan menggunakan 2 bus dan 1 van. Hari ini kita free time, hanya transfer ke hotel. Jadi ini untuk hari ini Bapak Ibu kita jemput aja, jadi makanya kita gabung. Ada yang 2 negara, ada yang 3. Baru kita mulai ya. Jadi esok mau acara lagi. Acara bebas sambil nunggu rombongan yang lain, jadinya adalah langsung istimewa. Aku leluasa menikmati perjalanan dalam bis yang masih lengang. Lalu, baru tersadar olehku, ternyata banyak sekali pohon-pohon kelapa sawit yang tertanam rapi, berjajar-jajar sepanjang tepi jalan yang kami lewati. Tadi, yang terlihat dari atas pesawat, ternyata sekarang di depanku. Kebun itu sebegitu luasnya. Hanya 13 menit, kami sampai di mall ini. Mitsui Outlet Park. Jadi dia bentukannya ya, ada 2, Adiga sama Nike, diingat aja dua-duanya. Oh ya. Apa kira-kira istimewanya mall ini? Harta yang paling indah kita temukan saat ini adalah kursi pijat. Kursi pijat 10 menit lumayan buat tidur. Oke. Di Malaysia kita kerjaannya pijat. Di Malaysia yang pertama dilakukan, coba bayangin pijat pijat di mall lagi. Tapi enak asli duduknya. Terima kasih Best and Go. sudah dipijat. Ya, Bisa jalan lagi. 10 menit kami bisa tidur-tidur. Bisa lanjut jalan-jalan di Malaysia. Terima kasih. Lihat aku dapat apa di sini. Kami ke mesin ATM dulu. Boleh. Sana gitu. Kalau kata Steven, ini kita lagi jalan-jalan di ITC, Cinere Mall. Di sini. Ya kan, sama kan? ITC. Cuman mallnya jangan salah nih, mall kayak Malaysia. begini. Gini-gini loh barangnya loh. Hai. Saya tidak menyangka akan jebol juga di sini. Jebol kantong di sini. Sesuai dengan namanya, Mitsui Outlet Park ternyata adalah semacam factory outlet yang luas sekali. Mall yang asalnya dari Jepang. Hanya ada 13 di Jepang, 5 di Taiwan, dan yang 1 di Malaysia. Belakangan aku baru tahu bahwa mall ini sudah terkenal dengan barang brandednya yang dijual dengan harga yang sangat murah. Aku pikir mall seperti kebanyakan. Pertama melihat dari luar memang biasa. Masuk di awal juga biasa. Tapi setelah jauh menelusur, ternyata yang dijual banyak yang tidak biasa. Aku juga pikir hanya akan masuk, duduk, menunggu saja, tidak akan belanja. Tapi ternyata shopping pertamaku justru di sini. Gimana dong? Tidak terasa, tahu-tahu hari sudah menjelang sore, dan kami pun kembali meluncur ke jalanan. Di atas bis yang melaju dengan tenang dan pasti, kami menyelusur jalanan panjang menuju ke arah kota. Melihat deretan pepohonan hijau di sepanjang tepi jalanan, sampai bertransisi menjadi deretan gedung-gedung yang menjulang tinggi. Sore itu, kami masuk ke jantung kota Kuala Lumpur.
baru ku lewat sepintas, kota ini sudah terasa nyaman olehku. Cara kota ini menyambutku, aku menikmatinya. Ku telusuri satu-satu deretan bangunan modernnya yang bersanding cantik dengan bangunan-bangunan lamanya. Perpaduan yang rapi dan artistik. Entah bagaimana, sepintas di mataku, kota ini sudah berhasil memamerkan keunikannya. Kami tiba di hotel yang berada di simpang jalanan yang cukup kecil. Jadi barang yang penting Suasananya dalam langsung terasa perpelaksanaan intim. Di antara deretan bangunan-bangunan tua yang terawat dengan baik dan beberapa bangunan modern di sekitarannya. Ada keramaian yang terasa akrab dan teratur. Sekaligus ada ketenangan yang terasa hidup dan bernyawa. Aku sepintas melihat sekeliling. Sepertinya tempat ini akan menjadi awal perkenalanku yang menyenangkan dengan kota ini. Aroma liftnya bau keringat. Orang wow. Lucu ya tempatnya ya. Hotelnya lucu sih hotelnya. Nanti dulu suruh dia foto langsung coba di sini. Ih, bagus deh, itu dibuat keren. Belum apa-apa, aku sudah diberi kejutan kecil yang sangat menyenangkan. Kamar tempat kami menginap malam ini, ruangannya klasik sekali, dengan tatanan ruang yang tidak biasa. Dan karena letaknya di lantai atas, di ujung bangunan, deretan jendela lebarnya pun menyuguhkan pemandangan suasana kota di sekeliling hampir 180 derajat. Benar-benar kota yang artistik. Makin sempurna dilihat dari sudut ruangan yang klasik ini. Dan dalam sekejap saja melihatnya sekeliling, aku langsung merasa sudah menyatu dengan kota ini. Rasa lelah seharian terbayar sudah dengan berada di kota ini.
Kami berdua menghabiskan sisa malam yang ada. Berjalan kaki ke seputaran hotel, sekedar melihat dan merasakan sejenak suasana kota ini. Menghirup udara malamnya. Di beberapa sudut masih ada keramaian, tapi lengang di beberapa sudut lain. Rasanya nyaman dan tenang berjalan di sisi jalan ini. Sebentar kami melipir masuk ke sebuah kedai makan kecil, persis di sebelah hotel. Menyantap makan malam kami, dengan sepiring nasi daging dan semangkuk mie. Makan apa malam ini dinernya? Beef. Tumis beef lah gitu ya pokoknya. Deket hotel-hotel, deket-deket sini aja lah yang gampang-gampang. Big dinner for me. Malam pertama di negara asing pertamaku. Aku mengakhirinya dengan merebahkan diri sambil tersenyum, sambil mengingat-ingat kebaikan yang mengantarkan kami ke sini. Dan untuk pertama kalinya, aku tertidur di negeri orang.